Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Septian Prasetya. Saya akan menjelaskan tentang VUCA dan dampaknya. Terus kemudian saya akan menjelaskan juga tentang uh, SDM yang harus dimiliki pada saat era VUCA, kemudian leadership yang harus dimiliki oleh seseorang tersebut pada era VUCA. Yang pertama, kita introduction. VUCA adalah acronym dari singkatan huruf V, yaitu volatility, U, uncertainty, C, complexity, dan E, ambiguity. Setelah ini muncul dalam teori kepemimpinan pada saat era Warren Bennis dan Nanus pada tahun 1987 yang kemudian digunakan dalam pelatihan kepemimpinan militer di US. Di pada saat itu, Henry Ward College untuk membahas situasi politik keamanan yang berubah cepat pada era 1990-an dari keruntuhan Uni Soviet sehingga pada saat era perang telah terjadi. VUCA ini merupakan tantangan yang harus dihadapi pada saat setiap oleh pemimpin organisasi yang menyangkut disrupsi, pergeseran pasar, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan bisnis yang semakin ketat. Konsep VUCA sejak itu diatur seluruh bisnis, jadi semua bisnis dan organisasi adopsi setelah VUCA ini pada sektor industri maupun sektor organisasi lain. Volatilitas merupakan sebuah kondisi di mana ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan drastis atau cepat. Tantangannya di sini tidak terduga, semakin durasinya tidak diketahui, dan volatilitas mengacu pada kecenderungan untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan lain, menurut Bennett dan Lemoine tahun 2014. Dan kemudian ini kepastian adalah keadaan di mana suatu peristiwa sama sekali tidak dapat diprediksi atau yang tiba-tiba terjadi dikatakan tidak diharapkan oleh sama sekali oleh kita. Data passion ini mengacu pada kurangnya informasi spesifik yang dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan spesifik. Kemudian ada kompleksitas. Kompleksitas ini adalah kondisi ketika perusahaan mengalami masalah yang berkepanjangan dan rumit. Dan terakhir ada ambiguitas. Ini adalah ketidakjelasan suatu peristiwa sehingga ditampilkan secara berbeda-beda oleh orang satu dan orang lainnya, sehingga ada banyak manipulasi di bagian pekerjaan, di bagian kejelasan suatu peristiwa tersebut. Kemudian beberapa dampak VUCA menurut Susan Gis dalam prosedur 18 mengatakan bahwa ketidakpastian itu sendiri merupakan ciri khas oleh kompleksitas, sehingga jika para pemimpin hanya mengandalkan keahlian teknis, kekuatan pribadi seperti karisma dan visi fokus orientasi pada sendiri melalui inisiatif seperti Six Sigma tidak akan berhasil pada era VUCA saat ini. Berikut beberapa dampak VUCA. Salah satunya adalah disrupsi teknologi. Di era kemajuan teknologi saat ini, blockchain hingga kejelasan buatan AI, big data dan lain-lainnya itu kembali pasar dan preferensi pelanggan setiap hari, era demi era, waktu demi waktu. Mengikuti tren yang ada seperti diperlukan untuk langsung itu jangka panjang, tapi makin sulit untuk memprediksi investasi seperti apa yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian di sini ada ketidakstabilan pasar di mana VUCA berdampak langsung terhadap kestabilan pasar global maupun lokal. Jadi tidak hanya lokal, tapi pasar seluruh global dunia itu akan pengaruh karena kestabilan pasar pada saat era VUCA ini. Selanjutnya ada persaingan yang tinggi, di mana persaingan ini semakin kompetitif dan para pesaing juga semakin banyak, sehingga lingkungan bisnis dapat seperti medan pertempuran di mana hanya ada orang yang berkompetitif atau orang yang mumpuni akan bertahan pada saat era VUCA. Next ya, kita akan bahas sumber daya manusia atau keahlian yang harus pada saat era VUCA. Menurut World Economic Forum tahun 2016. Simpulkan bahwa ada 10 skill yang dibutuhkan untuk menghadapi era VUCA, yaitu complex problem solving, di mana kemampuan ini mampu menyelesaikan masalah yang kompleks sehingga masalah dapat diselesaikan dengan walaupun masalahnya itu rumit dan menyelesaikan masalah yang sering berulang kali, maka menyelesaikan yang terjadi akan cepat dapat teratasi. Kemudian di sini ada critical thinking. Nomor 2, critical thinking ini yang harus dimiliki karena kemampuan atau cara berpikir logik
di mana melihat gambaran hanya besar dalam satu masalah, kemudian melihat akar masalahnya sehingga dapat melihat kejanggalan atau penyebab yang tidak masuk akal bisa dapat dikritisi dan dapat dipikir untuk melakukan perbaikan dan selanjutnya ada kreativitas di mana kreativitas itu merupakan kemampuan yang menciptakan nilai atau hal-hal yang baru, di mana era-era baru ini akan uh, muncul suatu ide-ide yang kreatif oleh orang yang kreatif. Next, di sini ada skill people management di mana kemampuan mengelola seorang mampu berkoordinasi dengan orang dengan departemen lain atau departemen satu dengan satu lain untuk mencapai suatu tujuan yang dimana untuk mencapai visi tertentu, mencapai misi bersama. Next ada coordinating with other di mana kemampuan berkoordinasi atau kemampuan berkolaborasi dengan kelompok dalam organisasi. Nah, kemudian ini menyampaikan beberapa ide oleh beberapa tiap-tiap orang atau individu organisasi jika menjadi gagasan atau nanti akan diterima oleh organisasi atau ditolak. Dan kemudian di sini ada emotional intelligence di mana tidak hanya kecerdasan berpikir tapi kecerdasan emosional juga harus dimiliki pada saat era buka ini, di mana kemampuan ini mengelola diri sendiri dan orang lain mampu berinteraksi secara positif antara satu dan lain. Jadi bisa menghargai pendapat orang lain, mampu menghargai namanya yang adanya perbedaan itu. Next ada judgment and decision making. Jadi kemampuan menjudge ya, atau memutuskan atau mengambil tindakan. Ini dinilai harus cepat dalam mengatasi masalah, jadi harus bertindak dengan cepat mengambil apa yang harus dilakukan. Ini harus dimiliki oleh orang-orang untuk pada saat era buka. Next ada service orientation di mana kemampuan untuk berorientasi pada layanan yang terbaik yang diberikan kepada customer. Jadi kemampuan ini diberikan dapat orang lain. Dan selanjutnya ada negotiation di mana kemampuan untuk negosiasi atau tawar menawar. Jadi maksudnya di sini ada kemampuan untuk meyakinkan bahwa kesepakatan itu terjadi oleh kedua pihak win-win solution. Dan selanjutnya ada cognitive flexibility. Flexibility ini di mana itu fleksibel, mampu beradaptasi dimanapun berada di kesehatan apapun, jadi mudah menyesuaikan terhadap hal yang baru. Jadi seperti harapan tidak stabil di fleksibilitas itu harus sangat dibutuhkan. Dan kemudian ada karakteristik leadership yang harus dimiliki. Jadi kemudian apa sih yang harus dimiliki pada ini? Jadi menurut Bob Johnson, Perintis for Future mengadaptasi buka untuk ini dalam bisnis dan tahun 2009 itu leaders management future yang masukkan beberapa tenaga kerja di mana untuk menawarkan ancaman buka. Nah, menurut Johnson ini yaitu beberapa pemilik menyarankan hal-hal seperti berikut ini. Pertama itu gimana sih cara menghadapi volatility? Nah, hadapilah dengan volatility dengan vision. Jadi menerima perubahan sebagai bagian pekerjaan lingkungan kerjaan yang konstan yang dapat didapat. Nah, itu harus dihadapi dengan vision. Dan kemudian dengan mengatasi insensi dengan understanding, di mana kemampuan memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak baru sebagai respon pada ancaman yang dapat menjadi mampu berpikir mengerti ya terhadap respons menghadapi ancaman yang tidak pasti. Selanjutnya dapat memecahkan komunikasi dengan clarity. Jadi komunikasi ini mampu berkomunikasi dengan jelas sesuatu yang kompleks apapun. Nah itu komunikasi yang jelas itu dapat membantu mereka dalam memahami arah tim atau visi misi organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada melawan ambiguity dengan agility. Nah, kemampuan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, ketangkasan yang cepat sehingga dapat membuat rencana yang cepat, tapi bersiap untuk adanya perubahan atau karena efek dari buka ini. Jadi mereka yang bisa berkolaborasi dan memiliki keterampilan berpikir kompleks itu akan mendorong mereka untuk berpikir dan bekerja di luar fungsional mereka sehingga menjadi dapat melawan ambiguity yang terjadi. Kemudian agility. Kesimpulannya dari yang dapat disimpulkan bahwa buka ini merupakan suatu situasi kondisi yang terjadi sehingga organisasi harus melakukan inovasi dan strategi terhadap era yang akan datang seperti kerjasama pasar, terus persaingan makin tinggi, jadi kita harus siap menghadapi perubahan tersebut dan harus melakukan inovasi dan menata strategi bisnis.
Memang ada beberapa dampak negatif juga untuk bagi pertumbuhan, tapi ya di sini juga dapat dimanfaatkan seperti, untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan ketika ada, suatu permasalahan, dari situ nah di situlah peran, maksudnya seorang leader untuk, memutuskan untuk mengelit, organisasinya untuk, meningkatkan keunggulan, sehingga bisa survive dan selamat pada pasar global atau pasar lokal. Nah, buka ini menjadi bagian perubahan organisasi tidak dapat dihindari, namun juga perlu dihadapi dengan langkah-langkah strategis dengan, yang di-lead oleh orang leader tadi, mempunyai visi misi yang jelas, vision, dan agility dan kemampuan yang lain itu, eee, diharapkan, itu akan nanti dapat bisa bertahan pada saat era VUCA yang tidak stabil. Mungkin, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan VUCA, dampaknya, terus, skill yang harus dimiliki pada saat era VUCA, dan kemudian, leadership, kepemimpinan seperti apa sih yang diharapkan mampu, pada saat era VUCA ini. Terima kasih dari saya, Andika. Selamat malam.